Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Sadaqallahu 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kau hormati sedaya jamaah Masjid Mushola Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin, anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah, sore hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan satu aktivitas yang paling nikmat, aktivitas terbaik sebagai status sosial kita nanti di akhirat, yaitu rukuk dan sujud. Kita ditakdir bisa rukuk sujud, itu sudah nikmat yang luar biasa. Bahkan nikmat sholat itu melebihi daripada nikmat surga itu sendiri. Kenapa? Karena nikmatnya surga itu nikmat yang digambarkan Quran, makan yang begitu spesial, luar biasa, baru terbersit dalam hati, sudah dicepatkan, disuguhkan oleh hurun muajjalin, disiapkan oleh orang-orang yang menyiapkan makanan pada kita, bidadari-bidadari yang menemani kita. Itu gambaran-gambaran nikmat-nikmat fisik. Tapi nikmatnya surga itu yang paling tinggi adalah ketika kita dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya surga itu ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Makanya ketika seorang berpuasa itu gambaran nikmat yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam informasikan kepada kita. Liso ini farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama inda iftar, ketika berbuka. Ini kita senangnya luar biasa. Kegembiraan yang kedua inda liqa'i rabbih, yaitu ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa nikmat tertinggi adalah ketika kita bertemu Allah, berjumpa dengan Allah. Nah, sholat itu adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tadi bisa melaksanakan rukuk, sujud, sholat maghrib berjamaah. Ini sekali lagi adalah nikmat yang besar, nikmat yang paling tinggi. Maka kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berada di bulan Muharram. Ini sudah tanggal 8, besok tanggal 9 puasa Tasu'a. Besoknya lagi sudah puasa Asyura. Di bulan Muharram ini ada banyak keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul.
Makanya ini termasuk min asyhuril hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam suatu waktu ketemu dengan komunitas orang-orang Yahudi, komunitas orang-orang Nasrani yang sedang berpuasa. Makanya kemudian Nabi itu bertanya, kenapa kalian berpuasa? Maka mereka menjawab bahwa kami berpuasa sebagai rasa syukur atas diselamatkannya Nabiullah Musa alaihissalam. Maka Kanjeng Nabi mengatakan bahwa kalau begitu, ana ahakun, saya lebih berhak untuk meneruskan tradisi puasa. Saya lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa. Makanya kemudian Nabi itu bercita-cita, andai nanti aku bertemu dengan tanggal 10 bulan Muharram yang akan datang, maka saya akan berpuasa. Nah, Nabi belum sempat ketemu puasa tahun depan, Muharram tahun depan, keburu meninggal dunia. Nah, ini kalau dalam ilmu usulul hadis atau ilmu mustalahul hadis, ini disebut sebagai sunnah hamiyah, sunnah yang menjadi cita-cita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sesuatu yang dicita-citakan oleh Nabi yang belum kesampaian itu tetap bagian dari sunnah. Makanya di dalam kitab-kitab fikih, ketika kita tanggal 10 itu kemudian puasa, itu bagian dari sunnah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, para ulama kemudian memberikan satu keterangan agar tidak tasyabuh menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maka puasanya ditambah 1 hari sebelum atau setelahnya. Jadi puasanya tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11 agar tidak menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, ini adalah kemuliaan di bulan Muharram. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kami ingin menyampaikan tentang kemuliaan membangun sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah yang diidam-idamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an mengajarkan kepada kita itu membangun bahtera rumah tangga, karena ini adalah fondasi peradaban. Peradaban umat manusia tidak akan mungkin dibangun tanpa pernikahan. Peradaban umat manusia tidak akan mungkin, tidak akan bisa kecuali fondasinya ini harus dibangun dulu. Apa itu? Fondasinya adalah an-nikah. Seorang laki-laki menghadap walinya, kemudian di hadapan para saksi mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bimahrin zalik. Prosesi yang seperti itu, kalimat sederhana yang diucapkan oleh seorang laki-laki, itu dalam bahasa hadis sanggup menggoncangkan arsy. Karena apa? Karena ini adalah prosesi agung, prosesi yang mulia. Keagungan akdun nikah, prosesi akdun nikah itu mulianya, agungnya, spektakulernya sama dengan ketika Allah mencipta langit dan bumi beserta isinya. Makanya ayatnya itu jejeran. Di surat Ar-Rum
ayat tentang Allah mencipta langit bumi dengan Allah menemukan pasangan hidup kita, itu ayatnya sejajar. Wa min ayatihi an khalqus samawati wal ardh. Setelahnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Artinya apa? Kelihatannya sepele. Akdun nikah itu dihadiri oleh wali, calon mempelai, saksi, ada mahar. Tapi itu agungnya, mulianya, dahsyatnya sama seperti ketika Allah mencipta langit dan bumi. Makanya dalam bahasa fikih, kalau ada orang kemudian diundang untuk menghadiri majelis akdun nikah, wajib hukumnya untuk hadir kecuali kalau ada uzur syar'i. Cuma kita biasanya senang hadir di resepsi daripada akdun nikah. Padahal apa? Menghadiri acara akdun nikah itu artinya kita menghadiri satu prosesi membangun sebuah fondasi peradaban umat manusia. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking agungnya orang yang mengucapkan akdun nikah, qabiltu tazwijaha, atau saya terima nikah dan kawinnya, itu kata Allah di dalam Al-Quran, saat itu juga kita diberikan tiket surga oleh Allah, yang surganya itu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Coba, luar biasa. Seorang laki mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya, saat itu juga dikasih tiket surga. Surganya bukan sembarangan, surga yang dibarengi atau yang bareng bersama para nabi, minan nabiyyin wasyuhada, bareng bersama orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan bareng dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ini kan luar biasa. Ini adalah satu prosesi yang agungnya, ini sama dengan ketika Allah mencipta langit dan bumi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengatakan, an-nikahu sunnati, nikah itu jalan hidupku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku nikah, maka bukan bagian dariku, bukan termasuk golongan. Makanya Nabi ketika ada orang yang menikah itu disuruh untuk memperbanyak keturunan. Kata Rasulullah SAW, aksiru, perbanyaklah. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena aku akan bangga dengan punya umat yang banyak dari kalian. Kata Rasulullah SAW. Nah, ini dorongan semangat Kanjeng Nabi agar kita ini memperbanyak umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tuntunan ajaran dari Al-Quranul Karim, bahwa nikah adalah fondasi peradaban umat manusia. Nah, di dalam membangun bahtera rumah tangga ini, yang merupakan satu ibadah, dan ibadah nikah itu ibadah yang sepanjang masa, selagi kita ini masih hidup, selagi kita belum berpisah dari pasangan, itu bernilai ibadah terus. Kalau ibadah sholat kita durasinya pendek, paling sholat kita setiap waktunya paling banter 10 menit kali 5 berarti 50 menit dalam sehari. Padahal kita diberikan oleh Allah 24 jam. Artinya apa? Prosentasinya sangat kecil. Tapi ketika seorang itu
menjalin hubungan dengan nikah, sejak mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya atau kedua-duanya, maka sepanjang itu kita dianggap sebagai orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi ini sungguh luar biasa. Makanya membangun peradaban keluarga ini harus betul-betul. Karena apa? Dalam faktanya, ini fakta yang tercatat di dalam Kementerian Agama, khususnya di Semarang, tahun 2023 itu tercatat 3.000 sekian orang yang kemudian lepas dari ikatan perkawinan. Artinya apa? Perceraian terjadi. Ini kan sebuah hal yang fakta tapi miris. Bahkan di dalam catatan itu antara yang nikah dengan yang cerai lebih banyak dari yang cerai. Ini problem kemasyarakatan kita. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya abghadul halal at-thalaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat tolak. Jadi jangan biasakan kita laki-laki itu ngumbar kalimat tolak. Sebagaimana kalimat itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus hati-hati. Semarah apapun laki-laki jangan mudah mengumbar kalimat tolak. Halal memang itu bagian dari problem solving yang disediakan oleh syariat, tapi itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana kemudian kita membangun bahtera rumah tangga yang bisa safety, meskipun tidak ada satu keluarga pun yang gak punya problem keluarga. Kira-kira ada gak Pak yang gak punya problem dalam keluarga? Saya kira gak ada. Semua keluarga diberikan oleh Allah masalah masing-masing, karena masalah ini sejatinya dalam rangka mendewasakan kita. Problem dalam keluarga, baik itu antara suami istri, atau antara orang tua dengan anak, atau antara kita dengan misalnya orang tua dan saudara, itu problem masing-masing punya. Tapi Quran ini luar biasa, memberikan satu resep-resep, solusi-solusi, bahwasanya membangun rumah tangga itu dalam segala sisinya adalah ladang pahala kalau kita itu punya ilmu dan bisa memanage dengan baik. Karena apa? Dalam keadaan romantis itu juga pahala. Dalam keadaan kita lagi salah paham, diam-diaman, mungkin cekcok sedikit, mungkin kita ini ada salah paham, friksi dan lain sebagainya, itu pun sejatinya ladang pahala kalau kita pintar mengelolanya. Makanya bahasa Quran yang luar biasa, Quran mengajarkan wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini resepnya Quran untuk menghadapi gelombang samudra dalam rumah tangga, adanya badai yang menghantam keluarga. Ini kita nggak usah panik, karena ini sudah sunatullah saja. Orang yang punya ilmu membangun rumah tangga pasti santai saja. Gelombang tinggi nggak ada masalah, badai menerpa keluarga kita nggak ada masalah. Karena apa? Kita punya ilmu. Ilmunya apa? Wa in karihtumuhunna. Ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang kita tidak suka atas pasangan hidup kita, apapun bentuknya,
Istri yang lagi cemberut, merengut karena mungkin uang lagi defisit, atau suami yang mungkin pulang capek, tidak memperhatikan istri dan lain sebagainya. Pokoknya apapun, wa in karihtumuhunna, ketika kita menjumpai pasangan hidup kok tidak mengenakan hati, fa'asa an takrahu syai'an, yang boleh jadi kalian gak suka atas itu, maka yakinilah fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sejatinya dalam saat-saat seperti itu Allah sedang menggelar pahala yang sangat banyak. Ketika kita dalam konflik rumah tangga, sejatinya Allah sedang menggelar sawah ladang pahala yang sangat banyak. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan Allah menjadikan kita problem-problem itu sawah ladang pahala yang sangat baik. Nah, yang menjadi problem kita kadang kurang ilmu, sehingga ketika istri lagi dalam keadaan merengut kita terpancing untuk marah. Ketika suami dalam keadaan gak ngenake dipandang, istri kemudian meletup emosinya. Sama-sama emosi, maka yang terjadi adalah huru-hara prahara di dalam keluarga. Nah, ini bahasanya Quran luar biasa. Makanya kita harus sadari bahwa ketika dalam romantis, yaitu ladang pahala. Cuma biasanya ladang pahala ketika romantis ini ragatnya banyak. Harus ngajak healing istri, jalan kemana, makan enak ke restoran, pulangnya mampir ke toko Semar dan lain sebagainya. Ini kan ragatnya mahal. Tapi kalau kita pengen ladang pahala yang murah, maka manfaatkan momen-momen ketika tidak romantis dengan sabar. Dengan apa? Sabar. Sabar itu ternyata bagian dari solusi. Mungkin kita ini hanya sekedar salah paham saja, salah persepsi, atau cemburunya istri dan lain sebagainya. Ini butuh waktu saja sejatinya untuk mengurai benang kusut di dalam problem-problem rumah tangga. Maka endapkan dulu pikiran, jangan kemudian panas dilawan dengan panas, jangan emosi dilawan dengan emosi. Redakan dulu. Makanya bahasa Quran memberikan solusi atas berbagai macam problem hidup kita, baik di rumah tangga maupun dalam problem yang lain. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan bis-sabri, dengan kesabaran. Jadi biarkan, bahasanya biarkan waktu yang menyelesaikan. Kadang-kadang kita kan pengen selesainya cepat. Ada problem, pengen hari itu selesai. Ada problem, tidak kemudian dibawa larut-larut. Tapi justru kadang-kadang ingin cepatnya kita di dalam menyelesaikan justru memperparah daripada keadaan. Maka kadang-kadang waktu yang bisa menyelesaikan. Maka bersabar. Jadi ketika kita dalam keadaan romantis, yaitu bagian daripada ladang pahala, dalam keadaan kita sedang punya masalah, problem suami istri, problem keluarga, itu pun menjadi ladang pahala. Cuma seringkali ladang pahala ketika romantis kita dapatkan, tapi sementara ladang pahala ketika kita diuji oleh Allah, itu kita biarkan pahala itu kemudian kita tidak dapatkan. Nah, ini solusi-solusi di dalam Quran, di dalam membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah,
Terakhir, bahwasanya di antara tujuan kita berumah tangga sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan fa inni mukatsirun bikumul ummah. Dengan kalian berumah tangga, saya ingin mendapatkan umat yang banyak. Maka perbanyaklah keturunan kita. Tapi hati-hati, anak keturunan dalam bahasa Quran itu ada 3 kelompok. Kata Allah, inna auladakum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian itu fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini umum. Semua anak adalah ujian. Dulu ketika kita belum punya anak, pengen punya anak dengan berbagai macam cara. Setelah punya anak, kemudian problemnya mendidik anak, menyekolahkan anak, dan lain sebagainya. Ini fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar anak yang menjadi fitnah ini kita lulus dari ujian Allah, maka amanah anak ini harus kita didik dengan baik. Jangan sampai kemudian kita diamanai oleh Allah keturunan putra putri, kita tidak didik dengan baik, tidak kenal Allah, tidak tahu sholat. Nah, ini berarti betul-betul menjadi fitnah kita yang menjerumuskan orang tua kepada nerakanya Allah. Maka didiklah anak itu dengan baik. Yang kedua, bahasanya Al-Quran, inna auladakum aduwwun. Ini yang harus kita hindari betul. Kata Quran, sebagian dari anak-anakmu itu adalah aduwwun, musuh. Ini bahaya. Loh, kok bisa anak jadi musuh? Ya, dalam faktanya memang ada anak-anak yang kemudian karena nggak dididik dengan baik akhirnya memusuhi orang tua. Kalau kita baca di media sosial, di media-media apapun, ada anak yang kemudian menyoal orang tuanya, bahkan di meja hijaukan. Ini kan namanya anak yang jadi musuh. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan tidak jarang anak yang kemudian membunuh orang tuanya. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat fatal, tapi faktual. Makanya Quran itu betul-betul mengingatkan, inna auladakum adun. Sesungguhnya sebagian daripada anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh. Makanya sekali lagi dididik sejak dari anak itu masih berada di dalam rahim ibunya. Karena itu adalah masa-masa emas. Ketika anak itu masih dalam rahim ibunya, maka ibu itu memanfaatkan masa-masa emas dengan taqarrub ilallah. Jangan banyak ngerumpi, jangan banyak mainan HP, tapi yang banyak dipegang adalah Al-Quran. Insya Allah anak akan menjadi baik. Nah, yang ketiga, bahasa Al-Quran, dan ini harapan kita. Anak kita, zuriyah keturunan kita, sebagaimana doa kita, bahwasanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi anak yang ketiga ini adalah anak yang menjadi qurrata a'yun, permata di dalam keluarga. Ini yang menjadi harapan, cita-cita kita, perjuangan kita adalah memperjuangkan anak agar menjadi permata hati di dalam keluarga. Permata itu artinya ya yang punya nilai artistik, keindahan dari berbagai macam sisinya. Jadi kalau kita punya permata, itu kan sisi-sisinya banyak. Semua sisi-sisi itu indah. Nah, kalau anak kita ini punya nilai-nilai permata dari berbagai macam sudut pandang kita, orang tua memandangnya dengan pandangan keindahan, itu luar biasa. Ini tidak akan tercapai kecuali dengan ikhtiar, usaha kita mendidik dengan baik, disertai dan diiringi dengan doa kita, Rabbij'al jami'a auladana
wa jami'a talamizana zurriyatan thayyibah, zurriyatan qurrata a'yun. Jadi keturunan anak yang menjadi permata hati di dalam keluarga. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan oleh Allah, jadikan oleh Allah sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup daripada kajian, mungkin ada 1-2 yang mau ditanyakan, monggo silakan kalau ada.